Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai integrasi numerik dengan menggunakan metode Simpson, baik Simpson 1/3 atau Simpson 3/8. Jadi seperti yang kita tahu, menghitung integral itu adalah menghitung luasan di bawah kurva dengan suatu batas tertentu, batas dari A ke B. Ini masih metode trapesium, akan saya skip. Pada metode trapesium kita hanya menggunakan 2 titik saja, kemudian kita menghubungkan kedua titik tersebut dengan garis lurus, ya seperti ini. Nah, seperti ini adalah metode trapesium. Jadi kita hanya mengetahui 2 titik, yaitu titik A dan fungsi dari A, titik B dan fungsi dari B, kemudian kita menarik garis lurus untuk menghubungkan kedua fungsi tersebut. Nah, ini yang kita namakan dengan fungsi polinomial order 1. Tetapi untuk metode Simpson kita akan menggunakan polinomial order lebih tinggi, dengan harapan nanti error yang diperoleh, taksirannya itu akan semakin kecil, ya, sehingga perkiraannya lebih teliti. Nah, misalkan di sini kita punya 3 titik, ada fungsi fx, di sini kita punya 3 titik yang diketahui, maka kita menghubungkan ketiga titik tersebut dengan menggunakan fungsi parabola. Nah, fungsi parabola ini termasuk fungsi order tinggi, ya, bukan yang linier. Kemudian kita kalau punya 4 titik seperti ini, kita bisa pakai fungsi polinomial order 3. Kalau yang ini, yang kiri ini yang A, fungsi polinomial order 2. Nah, sekarang kita masuk ke metode atau aturan Simpson 1/3. Jadi ini akan menggunakan polinomial order 2 atau persamaan parabola yang menghubungkan titik fxi-1, fxi dan fxi plus 1. Jadi di sini kita punya 3 titik di sini, xi-1, xi dan xi plus 1, di mana interval antara xi-1, xi dan xi plus 1 ini sama, ya, interval dari sini ke sini sama. Nah, sekarang kita akan menghitung luasannya. Luasan suatu daerah integrasi kita simbolkan dengan I besar X, di mana I besar X adalah integral dari A ke X fx dx, berarti dari A ke X. Jadi untuk keseluruhan ini kita arsir 1 kali, ini adalah wilayah untuk yang integral xi plus 1, ya. Jadi dari A ke xi plus 1 itu kita simbolkan dengan ini I xi plus 1. Nah, wilayahnya adalah garis yang diarsir 1 kali. Kemudian untuk yang diarsir 2 kali ini adalah wilayah untuk dari A ke xi minus 1. Nah, tujuan kita sebenarnya akan mencari dari xi-1 ke xi plus 1, sehingga bisa dirumuskan nanti itu adalah daerah yang diarsir 1 kali dikurangi dengan daerah yang diarsir 2 kali ini. Nah, kemudian karena kita menghitung luas dengan integrasi, maka kalau kita turunkan ya akan kembali menjadi fungsi aslinya. Nah, ini nanti kita akan menggunakan Dirac-Taylor karena rumus Simpson sendiri diturunkan dengan Dirac-Taylor. Sekedar review, di sini Dirac-Taylornya akan seperti ini nanti. Fungsi A kemudian mengandung turunan pertama dari fungsi A sendiri, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Kemudian daerah yang ingin kita cari tadi mulai xi-1 sampai xi plus 1 ini kita simbolkan dengan A besar I. Di sini yang kotak orange ini, sehingga A besar I ini kita rumuskan sebagai pengurangan dari
wilayah keseluruhan yang diakses 1 kali dikurangi wilayah yang diakses 2 kali. Maka di sini penurunan metode Simpsonnya sendiri kita akan menghitung AI, tetapi kita butuh menghitung IXI plus 1 dan IXI min 1 terlebih dahulu. Nah, sehingga kita hitung masing-masing. Untuk IXI plus 1 itu sama dengan IXI ditambah delta X ya. Jadi di sini ada delta X yaitu antara XI min 1 ke XI dan juga antara XI ke XI plus 1. Ini kan sama-sama delta X. Sehingga diuraikan dengan deret Taylor akan menjadi seperti ini, begitupun yang IXI minus 1 diuraikan dengan deret Taylor seperti ini. Nanti kita akan menghitung AI ya, yang merupakan pengurangan ini, sehingga bisa kita lihat di sini ada beberapa item yang sama ya. IXI ini kan sama, kalau dikurangkan nanti hilang. Kemudian kalau ini berarti menjadi 2 kali delta X FXI, yang pangkat 2 ini hilang nanti, yang pangkat 3 masih ada, pangkat 4 hilang nanti, dan seterusnya. Di sini ada big O, ini melambangkan order yang lebih tinggi, berarti 5 ke atas gitu ya. Untuk mempersingkat kita tulis dengan big O ini, sehingga ini ketika kita kurangkan akan dapat AI sama dengan 2 kali delta X FXI ditambah delta X pangkat 3 per 3 turunan kedua dari FXI ditambah big O di sini. Nah, nilai turunan kedua dari FX ditulis dalam bentuk diferensial terpusat seperti ini, sehingga kita langsung substitusikan seperti ini di sini, sehingga mendapatkan rumus akhir ini. Dan untuk yang paling singkatnya ada di kotak warna orange ini. Nah, ini disebut dengan metode Simpson 1/3, dikarenakan di sini pengalinya dari delta X ini adalah 1/3. Nah, kemudian nanti dalam perhitungan big O ini bisa dihiraukan karena nilainya itu sangat kecil, mendekati 0, sehingga bisa kita hiraukan. Nah, kita masuk ke metode Simpson 1 bias. Seperti biasa, delta X adalah untuk satu biasnya ya, untuk biasnya. Kemudian B minus 2 dibagi B minus A dibagi 2. B ini adalah batas tertinggi integrasi dan A ini batas terendah, sehingga nanti kita punya satu bias saja. Jika kita masukkan ke dalam rumus tadi di sini, maka akan menjadi seperti ini, di mana C adalah titik tengah antara A dan B. Nah, jadi integralnya kan dari A ke B, kemudian ada satu bias, berarti ada pemisah di antara keduanya dengan interval yang sama. Nah, titik tersebut adalah titik C. Kemudian yang ET ini adalah error koreksinya, jadi nanti kalau ditambahkan di modul regresi bisa jadi error koreksi agar semakin tepat gitu. Kemudian karena delta X sama dengan B min A per 2 bisa disubstitusikan seperti ini. Nah, ini contoh hitung integral 0 sampai 4 EX dx dengan aturan Simpson 1/3. Nah, ini misalkan kita menggunakan satu bias saja, maka akan seperti ini, B minus A per 6.
ketemunya 56,7696. Kemudian kesalahan terhadap nilai eksaknya seperti ini. Nah, terlihat pada pemakaian satu bias, metode Simpson 1/3 memberikan hasil lebih baik daripada rumus trapesium, di mana rumus trapesium itu hanya menggunakan polinomial order 1. Ini menggunakan polinomial order 2. Nah, kemudian setelah punya yang satu bias, kita akan beralih ke banyak bias. Ya, ini ada n bias. Ya. Sehingga delta X nya dirumuskan menjadi delta X sama dengan B min A per N. Nah, ini banyak bias, bisa kita lihat di sini ketika A sampai B, berarti nanti ada A1, ini wilayah yang akan kita cari ya, A1 sampai AN-1. Dengan menggunakan banyak bias, ini akan membuat hasil perkiraannya nanti lebih teliti. Karena banyak bias sehingga errornya nanti akan otomatis lebih sedikit daripada yang hanya satu bias. Kemudian ini kalau banyak bias berarti kita tinggal menambahkan wilayah seperti yang tadi. Kita kan tadi menghitung AI, berarti ini A1 sampai AN-1. Kalau banyak bias. Kemudian kita substitusikan untuk masing-masing. Ya, di sini untuk A1 itu ini dan seterusnya. Sehingga ketemu rumus umumnya di sini adalah delta X per 3 dikalikan FA, di mana A itu batas terendah integrasi, FB batas tertinggi integrasi, fungsi dari batas tertinggi integrasi, ditambah 4 dikali penjumlahan ini fxi jika i ganjil. Jadi kalau i ganjil di sini ya, jadi i sama dengan 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7 dan seterusnya angka ganjil. Untuk angka genap menggunakan yang ini, jadi ini 2, kemudian 4, kemudian 6 dan seterusnya. Nah, ini dalam metode Simpson jumlah interval adalah genap. Jadi untuk metode Simpson 1/3 ini jumlah intervalnya harus genap ya. Jika tidak genap bagaimana, nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Jadi jumlah biasnya itu genap. Kalau tidak genap nanti akan kita selesaikan di slide selanjutnya. Kemudian ini adalah error koreksinya. Misalkan ini hitung I 0 sampai 4 IX dx dengan metode Simpson dengan delta X sama dengan 1. Kalau delta X sama dengan 1 berarti di sini intervalnya adalah 4 ya. Jadi 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 dan 3 ke 4. Intervalnya adalah 4. N-nya adalah 4 ya. Maka ini penyelesaiannya. Jadi dengan menggunakan persamaan 6.19 maka luas bidangnya adalah seperti ini. Jadi 1/3 karena delta X nya itu 1 dikalikan E pangkat 0 untuk batas bawah, E pangkat 4 untuk batas atas dimasukkan, kemudian 4 dikali yang ganjil di sini, kemudian ditambah 2 dikali yang genap, sehingga didapatkan kesalahan terhadap nilai eksaknya adalah 0,5%. Jika kita bandingkan dengan yang satu bias tadi itu 5,917. Ini sudah turun, sudah bagus sekali 0,5%. Jadi semakin banyak bias akan semakin teliti, semakin meminimumkan error. Sekarang kita masuk ke metode Simpson 3.8. Kalau metode Simpson 1/3 tadi itu kita menggunakan polinomial order 2, tetapi kalau yang metode Simpson 3/8 ini akan menggunakan polinomial order 3 yang melalui 4 titik. Jadi polinomial order 3 membutuhkan minimal ada 3 titik. Kalau yang metode polinomial order 2 berarti membutuhkan 3 titik. Tuh. Seperti yang tadi ya, kita akan punya delta di sini B min A
per 3. Nah, dengan cara yang sama dengan metode Simpson 1 per 3 itu nanti akan menghasilkan rumus umum seperti ini. Ya. Kemudian kenapa disebut dengan 3 per 8? Karena di sini pengalih dari delta X-nya itu 3 per 8 atau bisa dirangkum di sini di kotak warna orange ini. Kita lanjut ke ini kesalahan pemotongannya seperti yang tadi. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya nanti di belakang ya. Jadi kalau yang tadi yang selama ini kita bahas adalah integral dengan bias yang sama, maksudnya intervalnya itu sama. Bagaimana kalau intervalnya berbeda? Apakah bisa juga? Bisa. Tuh. Caranya bagaimana? Ya tetap kita harus menghitung luas untuk masing-masing blok. Karena bloknya tidak sama, maka ya nanti kita hitung sendiri-sendiri. Jadi di sini kita menambahkan untuk delta XI karena deltanya tidak sama, maka kita berikan indeks masing-masing. Delta XI itu fXI ditambah fx0 di sini ya. Kemudian yang selanjutnya, bias selanjutnya dan selanjutnya seterusnya. Ya, dengan delta XI sama dengan XI minus XI min 1. Jadi intinya sama ya, menghitung masing-masing kemudian dijumlahkan. Kemudian di sini metode Simpson dengan banyak bias. Metode Simpson 1 per 3 lebih disukai daripada 3 per 8 berdasarkan tingkat ketelitiannya dan banyak titik yang dibutuhkan. Jadi banyak titik yang dibutuhkan itu lebih kecil, lebih sedikit daripada yang 3 per 8 untuk 1 per 3. Dan ketelitiannya juga sudah lumayan bagus. Tadi kita dapat errornya hanya 0,5%, ya, itu sudah sangat bagus. Sehingga banyak yang merasa sudah cukup dengan Simpson 1 per 3. Tetapi kelemahannya untuk Simpson 1 per 3 itu kan banyak biasnya itu harus genap. Maka ketika ganjil itu 3 bias terakhir akan ditekani dengan metode Simpson 3 per 8. Jadi misalkan jumlah biasnya ada 10, maka 7-nya 6 10 sudah genap ya, sudah enggak. Oh ya 9. Seandainya 9, maka di sini 6-nya itu kita dekati dengan Simpson sepertiga, kemudian 3 terakhir itu dengan Simpson 3 per 8. Jadi di sini tadi kan Simpsonnya kan n-nya 3, jumlah biasnya 3. Misalkan ini ada contoh. Dengan aturan Simpson 3 per 8, hitung integral 0 sampai 4 EX dx. Hitung pula integral tersebut dengan menggunakan gabungan dari metode Simpson 1 per 3 dan 3 per 8. Apabila digunakan 5 bias dengan delta X sama dengan 0,8. Jadi pertama metode Simpson dengan 1 bias. Menggunakan rumus yang tadi. Jadi Simpson itu kalau 1 bias itu pembaginya n-nya itu 3. Kalau di Simpson 1 per 3 kan 2 pembaginya di delta X di sini. Nah, kalau Simpsonnya 1 per 3 kan pembaginya 2. Kalau Simpsonnya 3 per 8 pembaginya di sini adalah 3. Maka integral dihitung dengan menggunakan bersama 6.21. Di sini sama seperti menggunakan yang tadi, ketemu 5,079798. Besarnya kesalahan adalah minus 2,761. Nah, yang B, apabila digunakan 5 bias, maka data untuk kelima bias tersebut adalah sebagai berikut. Ini untuk fx-nya ya. Kan selisihnya deltanya tadi 0,8. Berarti dari 0 ke 0,8 ke 1,6 ke 2,4 ke 3,2 dan 4. Nih,
Ini mencari fxi untuk di masing-masing yang akan digunakan di perhitungan. Nah, kalau 5 berarti 2 bias pertama, ini yang kombinasi antara Simpson 1/3 dan 3/8. 2 bias pertama itu dengan menggunakan Simpson 1/3 dan 3 bias selanjutnya menggunakan Simpson 3/8. Sehingga ini jadi seperti ini. 3 bias terakhir digunakan aturan Simpson 3/8. Ini untuk 2 bias pertama. Ini 3 biasnya menggunakan Simpson 1/8 1 bias. Dihasilkan ini di total, setelah itu di total kesalahan terhadap nilai eksaknya minus 0,427%. Jadi bisa kita bandingkan Simpson 1 bias dengan menggunakan 5 bias kombinasi 1/3 dan 3/8 menghasilkan nilai yang lebih bagus yang kombinasi 1/3 dan 3/8 untuk 5 bias. Nah, sudah. Untuk latihan-latihan yang lain bisa dikerjakan sendiri. Nah, ini untuk latihan kelompoknya, membuat program. Jadi buatlah program untuk menghitung suatu integral dengan metode Simpson banyak bias dengan dan tanpa koreksi ujung, di mana ini inputnya mungkin yang ini tidak usah koreksi ujung saja, tidak apa-apa. Jadi tanpa koreksi ujung ya. Tanpa koreksi ujung, kemudian inputnya adalah data tabel xi dan fxi atau fungsi fx ya. Jadi bisa data tabel, bisa fungsi fx, nilai a dan b, kemudian banyak bias dan nilai fx sebenarnya. Gunakan saja nilai integral 0 sampai 4 untuk yang ini saja ya, 0 sampai 4 EX dx. Gunakan itu saja untuk mengetahui, untuk menguji nilainya nanti. Kemudian di sini saya ingin programnya nanti menyediakan beberapa metode, yaitu pilihan metode pakai Simpson 1/3 atau Simpson 3/8. Untuk kemudian untuk banyak bias yang ganjil, jadi nanti ada yang genap dan ganjil. Ketika ganjil maka kan tidak mungkin pakai Simpson 1/3, maka diarahkan ke kombinasi Simpson 1/3 dan 3/8. Outputnya adalah nilai fx hasil perhitungan dan nilai e. Nah, ini deadline-nya mungkin saya berikan agak panjang sampai minggu malam ya. Kemudian jangan lupa diisi absensinya masih sama, yaitu bit.ly/absen Bu Uliah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.